Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini ada pertanyaan yang sangat menarik sekali. Saya akan jawab pertanyaan dari sahabat Sejati atas nama akun Taufik Chandra. Pertanyaan tersebut ditulis dalam kolom komentar video Sejati yang berjudul Mimpi Berhubungan Badan, Makna Secara Batiniah. Langsung saja kita bacakan pertanyaannya. Kalau saat bermeditasi zikir nafas, tiba-tiba membuat orgasme dan merasakan seperti berhubungan seksual. Itu apa ya, Syekh? Kebetulan saya belum beristri. Apakah itu nafsu dari dalam diri? Apakah itu gangguan dalam berzikir nafas? Kemudian beliau juga menulis, waktu itu saya merasakan denyutan di dalam tubuh saya sendiri. Dan itu tidak hanya fokus di jantung, tapi di seluruh tubuh berdetak melafazkan Allah. Subhanallah. Kemudian di situ sempat saya tanyakan juga, mohon maaf sebelumnya, apakah sampai mengeluarkan sperma, Pak? Kemudian beliau juga menjawab, Sejati tidak sampai, Pak. Alhamdulillah. Kita coba bedah ini sedikit demi sedikit. Di dalam zikir, tapi justru merasakan orgasme. Ini adalah sebuah fakta yang benar-benar terjadi, meskipun terlihat bertentangan dengan aktivitas saat seseorang sedang berzikir. Tapi bagaimana sesungguhnya hal ini bisa terjadi? Silakan ikuti video ini sampai selesai. Ternyata selain berhubungan badan, orgasme bisa terjadi pada beberapa kasus, seperti terjadi di dalam sebuah mimpi, yakni mimpi basah, dan juga saat sedang berzikir. Padahal zikir adalah mengingat dan mendekat kepada Tuhan dengan segenap rasa lahir dan batin manusia. Akan tetapi, bukankah orgasme adalah bagian dari rasa juga? Para sahabat semua, sifat dari sistem syaraf otak manusia mampu membentuk imajinasi dan fantasinya sendiri, sehingga otak bisa mengirimkan titik respon ke titik tertentu termasuk area vital seseorang. Jadi sebuah pencerahan spirit dalam sebuah zikir bisa terjadi karena adanya perubahan gelombang energi tingkat rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Maka saat itulah bisa terjadi berbagai sensasi di dalam sebuah zikir. Mulai dari yang tidak merasakan apa-apa, ada yang merasakan sesuatu meskipun itu sangat halus, ada juga yang sangat terasa hingga benar-benar rasa itu membekas. Mungkin rasa tenang, tentram, damai, hingga sampai meneteskan air mata yang tanpa tahu sebabnya. Dan masih banyak lagi sensasi-sensasi yang bisa terdeteksi, bisa terjadi di dalam sebuah zikir, termasuk rasa klimaks atau orgasme tersebut. Jadi di dalam pengalaman zikir nafas, setelah terjadi denyutan nafas, tanafas, anfas, dan nufus, maka perlahan-lahan diatur di dalam istana Baitul Makmur, yakni kepala. Kemudian kembali kepada nukat gaib, wujud lebur ke dalam air, kemudian lebur ke dalam nyawa, menjadi rasa, hilang menjadi cahaya, berkilau tanpa bayangan, dalam keadaan diri yang sejati. Lalu darah mulai surut, tiada daya di seluruh tubuh, mata menjadi kabur, telinga lemas, hidung mengkerut, lidah berkerut, cahaya pudar, suara hilang lenyap, tiada melihat, tiada mendengar, tiada mencium, dan tiada merasakan apa-apa, yang tinggal hanya cipta. Karena telah habis aturan, syariat adalah laku wujud atau raga, letaknya di mulut, tarekat laku hati, letaknya di hidung, makrifat laku nyawa, letaknya di telinga, dan makrifat laku rasa, letaknya di mata.
mulai berkurangnya penglihatan mata, mulai berkurangnya pendengaran telinga, mulai berkurangnya penciuman hidung, mulai berkurangnya perasaan di mulut. Maka sesudah itu terasa nikmat seluruh badan yang melebihi rasa bersetubuh waktu mengeluarkan rasa. Karena mulainya terbuka tabir Tuhan, dan sewaktu tabir Tuhan terbuka, kelihatanlah zaman karamatullah. Terasa dalam alam Adam hukmi datangnya segala cahaya yang meliputi istana zat. Maka saat itu harap berpegang teguh pada tekad akhir, ibarat seperti huruf alif yang berdiri tegak. Alif di fathah A, alif di kasroh I, alif di zoma U, A, I, U. Dalam bahasa Jawa, aku iki urip atau aku ini hidup, kemudian mencapai kerinduan kepada zat, supaya jangan sampai ingat pada semua yang ditinggalkan di dunia. Serat Wirid Hidayat Jati yang berhubungan seseorang yang sedang manekung atau bermeditasi mendekat kepada Allah sampai pada titik orgasme. Jika Anda memfokuskan sebuah zikir pada kalbu, pikiran, nafas dan lain-lain, dan terasa seperti ada denyutan di titik tersebut, maka saat itu rasa atau rasa kita mulai terlatih dan memiliki kepekaan batin. Lalu pernahkah kita bayangkan jika denyutan itu tidak hanya ada pada satu titik saja, tapi ada di beberapa bagian tubuh kita, bahkan mungkin hampir merata semua tubuh terasa. Jika momen seperti ini sampai terjadi pada pengalaman zikir kita, dan bahkan bisa sampai pada titik orgasme dan merasakan seperti berhubungan intim, dan jika ini memang terjadi bahkan sampai seperti layaknya mimpi basah, insya Allah maksudnya adalah akan terlahir sebuah bibit spiritual baru atau seorang spiritual sejati, mungkin dari kita sendiri atau mungkin dari anak keturunan kita nanti. Dalam kondisi zikir ini hanya rasanya saja yang tersentuh, karena saat itu saat aku konfirmasi ternyata tidak sampai mengeluarkan sperma. Pada hakikatnya semua ilmu merupakan produk pengetahuan yang diperoleh dari sukma sejati yang terdapat dalam inti sangkan paraning dumadi, dengan menisbatkan pada rasa sejati. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 65, dan yang kami telah ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Maka saat itu sesungguhnya tiada hal lagi yang perlu kita ragukan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.